Halo semuanya, jumpa lagi bersama saya dalam program evaluasi mata kuliah. Sebelum saya lanjutkan, perkenalkan dahulu nama saya Desi Eviana Siregar dengan NPM 2000511111005. Adapun mata kuliah yang akan saya presentasikan pada kali ini adalah tentang mata kuliah Hukum Islam. Hukum Islam ini diampu oleh Bapak dosen saya, Bapak Gufanta Hendriko Purba, SPD, MPD. Baik, adapun garis-garis besar yang akan saya bahas dalam video kali ini adalah yang pertama, perkembangan hukum Islam. Perkembangan hukum Islam ini saya kaji melalui yang pertama, sejarah masuknya hukum Islam ke Indonesia. Yang kedua adalah pengertian hukum Islam. Yang ketiga, ruang lingkup hukum Islam. Dan yang keempat adalah tujuan hukum Islam. Untuk subtopik yang kedua yang akan saya paparkan lebih dalam nanti adalah tentang karakteristik hukum Islam, di mana karakteristik ini dibagi menjadi tiga, yakni yang pertama adalah pra penuntutan, yang kedua penuntutan, dan yang ketiga adalah jenis-jenis dakwaan. Untuk subtopik yang ketiga adalah tentang sumber-sumber hukum Islam, yang keempat tentang hukum keluarga Islam. Hukum keluarga Islam ini saya kaji melalui hukum perkawinan, yang kedua hukum perceraian, dan yang ketiga adalah problematika yang terjadi dalam keluarga. Dan yang terakhir adalah tentang hukum waris. Baik, langsung saja kita bahas topik yang pertama, yakni perkembangan hukum Islam. Bagian A yang tadi tentang sejarah masuknya hukum Islam ke Indonesia. Masuknya hukum Islam ke Indonesia serta perkembangannya dikaji menurut dua teori, yakni teori yang pertama berpendapat bahwa Islam masuk ke perairan Nusantara pada abad ke-12 Masehi yang dibawa oleh para pedagang-pedagang dari timur. Untuk teori yang kedua berpendapat bahwa Islam masuk ke Indonesia atau ke perairan Nusantara dibawa oleh orang-orang Bengali. Kenapa disebut seperti itu? Karena pada saat itu kerajaan Samudra Pasai yang sebagai kerajaan tertua di Indonesia saat itu kebanyakan yang mendominasi di situ adalah orang-orang Bengali. Makanya disebut kalau teori kedua ini berpendapat hukum Islam itu masuk ke Indonesia dibawa oleh orang-orang Bengali pada abad ke-11 Masehi. Nah, berdasarkan dua teori yang sudah saya sebutkan, baik perbedaan dari segi tempat asal dan kapan masuknya Islam ke Indonesia, namun lebih tepatnya di abad ke-13, penyebaran agama Islam sejalan dengan perkembangan hukum Islam adalah lebih pesat di Nusantara. Jadi, abad inilah yang dianggap sebagai awal masuknya hukum Islam atau Islam ke Nusantara. Seiring dengan penyebaran Islam di Nusantara di abad ke-13 ini, semakin ditandai perkembangannya dengan berdirinya beberapa kerajaan-kerajaan seperti kerajaan Pasai, kemudian Gresik, Demak, Banten, Goa, Cirebon, Ternate, dan sebagainya. Kemudian diyakini pula bahwa Islam masuk ke Nusantara itu adalah dibawa oleh pedagang-pedagang dari Arab, India, dan pedagang dari Persia. Menurut sejarahnya, para pedagang-pedagang yang berasal dari timur ini untuk mengembangkan agamanya dilakukan melalui beberapa pendekatan. Pendekatan itu adalah yang pertama, menggunakan pakaian adat asli dari daerah tersebut. Kemudian pendekatan yang dilakukan selanjutnya adalah menikahi wanita-wanita dari daerah itu, dan yang ketiga adalah bekerja sama dengan para pegawai atau raja-raja pribumi untuk menduduki jabatan-jabatan utama di pemerintahan. Jadi artinya para pedagang yang dalam hal untuk mengembangkan agamanya itu, yakni agama Islam, itu dilakukan melalui pendekatan akan pakaian adat yang dipakai sesuai daerah itu, kemudian menikahi wanita-wanita daerah itu juga, dan mendekati para pegawai kerajaan. Nah, jadi dapat saya simpulkan bahwa kedatangan Islam ke Nusantara itu adalah ditempuh dengan jalan damai, artinya tak melalui perang. Kenapa disebut seperti itu? Penyebarannya tidak didasari dengan dorongan misi atau dorongan kekuasaan. Sehingga dengan cara tersebut, maka daerah yang didatangi oleh pedagang-pedagang itu pun terbuka menerima kedatangan Islam dan menyatu dengan masyarakat Nusantara.
Nah, dengan demikian dapat saya simpulkan bahwa kedatangan Islam ke Nusantara itu adalah ditempuh dengan jalan damai, bukan melalui perang. Artinya, penyebarannya tak didasari karena dorongan misi atau kekuasaan, namun penyebarannya itu terjadi atau berlangsung secara berevolusi atau perlahan-lahan serta sifatnya yang kontinu atau berkelanjutan. Sehingga tangan pun terbuka menerima kedatangan Islam dan menyatu dengan masyarakat Nusantara. Katakan pula bahwa penyebaran agama Islam adalah suatu kesadaran yang menjadi tanggung jawab dari setiap pemeluknya. Oke, baik, kita masuk ke bagian B-nya, yakni pengertian hukum Islam. Bahwa hukum secara mudah dapat kita pahami dan kita mengerti sebagai suatu kumpulan atau rangkaian aturan yang tujuan umumnya adalah untuk mengatur masyarakat. Nah, sama halnya dengan membahas hukum Islam, bahwa hukum Islam merupakan kaidah-kaidah yang berpedoman pada wahyu terkait dengan bagaimana bertingkah laku atau dalam melakukan kegiatan-kegiatan yang baik. Nah, segala konsep hukum Islam adalah bersumber dari atau ditetapkan oleh Al-Quran, di mana hukum Islam tak hanya mengatur tentang relasi manusia dengan Allah, tapi juga relasi dengan manusia, relasi dengan diri sendiri, dengan manusia yang lain, dan juga benda atau alam sekitar. Nah, jadi yang menjadi kesimpulannya adalah bahwa hukum Islam itu masuk ke Indonesia yang mengalami perkembangan secara terus-menerus adalah seiring atau sejalan dengan keberadaan Islam itu sendiri. Jadi di sini maksudnya hukum Islam masuk ke Indonesia adalah sejalan dengan masuknya Islam ke Indonesia seperti yang sudah saya sebutkan dalam sejarah. Oke, lanjut yang bagian C-nya adalah ruang lingkup hukum Islam. Ruang lingkup diartikan sebagai batasan-batasan atau objek-objek yang dikaji dalam suatu pembahasan. Dan jadi, dasar ruang lingkup dari hukum Islam itu sendiri adalah objek kajian dari hukum Islam ataupun bidang-bidang hukum yang merupakan bagian dari hukum Islam. Hukum Islam ini berbeda ya teman-teman dari hukum barat, di mana hukum barat kan membagi hukum itu menjadi dua, yakni hukum pidana atau hukum publik dan hukum perdata atau hukum privat. Jadi pembagian kajian bidang hukum Islam itu adalah lebih berpusat atau lebih menitik beratkan pada bentuk aktivitas atau kegiatan manusia yang selalu didasari oleh relasi atau hubungan. Melalui hubungan-hubungan itulah dapat diumumkan bahwa ruang lingkup dalam hukum Islam itu terbagi menjadi dua kategori, yakni yang pertama adalah hubungan manusia dengan Tuhan atau Allah yang disebut dengan ibadah, dan yang kedua adalah hubungan manusia dengan sesamanya yang disebut dengan muamalah. Yang pertama itu adalah ibadah. Menurut ahli, ibadah adalah ketundukan jiwa yang muncul karena rasa cinta akan yang dipuja, yakni Tuhan, dan turut merasakan keagungannya. Nah, dengan begitu ibadah hanya ditujukan pada Tuhan, tidak boleh ditujukan kepada yang selain Tuhan. Nah, jadi ibadah ini dalam hukum Islam merupakan titik keberangkatan dari seluruh aktivitas yang dilakukan oleh para pemeluk-pemeluknya. Jadi apapun yang dilakukan akan dinilai ganda, yakni secara material dan spiritual. Secara material artinya secara imbalan nyata di dunia, dan secara spiritual adalah imbalan nyata di dunia akhirat. Yang kedua yakni hubungan manusia dengan sesamanya atau yang disebut dengan muamalah. Muamalah ini berarti hukum yang mengatur antara orang yang satu dengan orang yang lainnya, baik secara individu, keluarga, maupun dalam hidup bermasyarakat. Berbeda ya teman-teman dari ibadah. Dalam masalah muamalah ini adalah terbatas pada pokok-pokoknya saja. Artinya bedanya muamalah dengan ibadah adalah jika untuk ibadah tidak mungkin dilakukan modernisasi, sedangkan untuk muamalah adalah sangat mungkin dilakukan modernisasi karena sifatnya yang terbuka. Dengan demikian, melalui perkembangan iptek yang semakin maju pada zaman ini, maka muamalah dapat diadaptasi sehingga dapat mengakomodasi kemajuan-kemajuan yang terjadi pada saat ini. Oke, untuk bagian D adalah tujuan hukum Islam, di mana secara umum hukum Islam itu ditujukan secara utama dan hakiki adalah untuk mewujudkan kemaslahatan manusia. Kemaslahatan di sini artinya adalah kebaikan atau kesejahteraan. Jadi
Allah melembagakan syariat Islam atau hukum Islam adalah tidak lain untuk mencapai kesejahteraan atau kebaikan manusia dalam kurun waktu yang singkat ataupun panjang. Nah, jadi kemaslahatan ini atau kesejahteraan ini dapat dicapai atau diwujudkan melalui 5 unsur. Yang pertama adalah dari unsur agama, yang kedua unsur jiwa, yang ketiga unsur akal, yang keempat unsur keturunan, dan yang kelima adalah unsur harta. Jadi dalam rangka mencapai kemaslahatan ini, berarti kelima unsur yang sudah saya sebutkan tadi adalah harus dipelihara dan benar-benar dijaga. Berikutnya untuk subtopik yang kedua adalah tentang karakteristik hukum Islam. Tadi sudah saya sebutkan bahwa karakteristik hukum Islam itu pembahasannya atau pemaparannya saya kaji dari 3 bentuk. Yang pertama adalah penuntutan, yang kedua pra penuntutan, dan yang ketiga adalah jenis dakwaan. Oke, kita masuk ke bagian yang pertama, yakni penuntutan. Penuntutan ini merupakan keputusan yang dilakukan oleh penuntut umum untuk melimpahkan berkas perkara ke pengadilan negeri atau PN terhadap terdakwa agar memperoleh putusan hakim. Nah, menurut pasal 1 angka 7 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, bahwa definisi penuntutan itu adalah tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara pidana ke pengadilan negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur undang-undang, dengan permohonan supaya diperiksa dan diputus hakim di sidang peradilan. Nah, dikatakan bahwa penuntut umum itu disamakan dengan monopoli. Monopoli artinya adalah satu-satunya penuntut yang badan lain tidak ada intervensi. Dan hakim pun di sini tak dapat meminta agar deliknya diajukan kepadanya. Delik di sini didefinisikan sebagai perbuatan atau tindakan atau peristiwa yang melanggar undang-undang tindak pidana. Jadi di sini hakim tak dapat meminta supaya deliknya diajukan oleh penuntut, karena hakim hanya bersifat memutuskan dari hasil penuntutan oleh penuntut umum tersebut. Nah, dalam hal melakukan penuntutan ini setidaknya ada 2 asas yang perlu diperhatikan, yakni yang pertama adalah asas legalitas dan yang kedua adalah asas oportunitas. Di mana asas legalitas ini diartikan bahwa penuntut umum wajib melakukan yang namanya penuntutan terhadap setiap orang yang melakukan tindak pidana. Artinya, orang yang melakukan hal atau tindakan baik yang disengaja atau tidak, selama itu telah bertentangan dengan undang-undang tindak pidana, maka harus tetap dijalani hukumannya. Nah, kemudian untuk asas oportunitas ini didefinisikan penuntut umum, yakni jaksa tak wajib melakukan penuntutan meski seseorang itu telah melakukan tindak pidana. Jadi berbeda dengan asas legalitas. Nah, perkara dilakukannya penuntutan ini adalah tidak lain demi menemukan serta mendapatkan kebenaran yang sebenar-benarnya. Jadi penuntutan dilakukan agar pelaku-pelaku kejahatan yang telah melawan hukum dapat dikenai hukuman yang setimpal, dan juga bagi korban kejahatan akan mendapat perlindungan. Baik, kita masuk ke bagian B, yakni pra penuntutan. Dalam perkara pidana sebagai hukum publik, apabila misalnya terjadi pelanggaran, maka negara melalui alat kelengkapan negara seperti polisi, jaksa, hakim, dan sebagainya akan segera mengambil tindakan hukum. Dan dari proses penyelidikan pertama sekali, kemudian dari penuntutan hingga persidangan. Proses penanganan perkara pidana ini dimulai sejak adanya laporan atau pengaduan dari orang yang mengalami, melihat, atau bahkan orang yang jadi korban kepada pihak penyelidikan, baik secara lisan maupun tulisan. Kemudian pihak penyelidik akan menyelidiki untuk mengetahui peristiwa yang sebenarnya dan membuat acara yang nantinya sebagai dasar dalam permulaan penyelidikan. Penyidikan merupakan suatu proses pencarian bukti-bukti yang kuat serta pencarian tersangkanya. Jadi jika bukti yang kuat sudah terkumpul atau ditemukan, maka penyidik akan mengirim bahan penyidik yang lebih lanjut disebut BP ke kejaksaan dan kemudian dibentuk JPU atau Jasa Penuntut Umum.
JPU ini dibentuk oleh kejaksaan. Sesudah pelimpahan bahan penyidik atau BP diterima oleh jaksa penuntut umum, maka JPU selama 7 hari wajib harus memberitahukan apakah berkas sudah lengkap atau tidak. Jadi jika belum, maka JPU akan mengembalikan berkas kepada penyidik, dan dari pihak penyidik juga wajib ada pengembalian, yakni selama dalam kurun waktu 14 hari. Nah, proses inilah yang dinamai dengan proses pra penuntutan. Jadi, pra penuntutan ini dapat disimpulkan sebagai pengembalian berkas perkara dari penuntut umum kepada penyidik, sebab penuntut umum yang berpendapat bahwa hasil penyelidikan masih belum lengkap. Jadi, perlu dalam pengembalian tersebut juga disertakan tentang petunjuk untuk melengkapinya. Oke, untuk bagian C-nya adalah jenis-jenis atau macam-macam surat dakwaan. Surat dakwaan dalam proses perkara pidana memegang peran yang sangat penting karena merupakan dasar hukum acara pidana, sehingga seorang terdakwa yang diajukan ke persidangan, diadili dan diputus harus atas dasar surat dakwaan. Jadi, jika tak ada surat dakwaan, maka suatu perkara pidana tak dapat dilakukan, di mana surat dakwaan harus disusun secara jelas dan terperinci oleh jaksa sebagai penuntut umum dan perlu diketahui bukan oleh hakim. Jadi, surat dakwaan harus disusun oleh jaksa penuntut umum bukan oleh hakim. Nah, surat dakwaan ini terbagi dalam beberapa jenis, yakni yang pertama adalah dakwaan tunggal, di mana dakwaan tunggal di sini diartikan sebagai penyusunan yang dalam bentuk paling sederhana. Dalam hal seseorang didakwa melakukan satu perbuatan tindak pidana saja, misalnya itu seperti pencurian, pelanggaran, dan sebagainya. Kemudian dakwaan yang kedua adalah dakwaan subsidiar. Dakwaan subsidiar merupakan dakwaan yang dilakukan sesudah dakwaan primer, di mana dakwaan primer inilah dakwaan di atas subsidiar yang tidak dapat dibuktikan. Jadi bisa dikatakan bahwa dakwaan subsidiar ini merupakan dakwaan yang dilakukan sesudah dakwaan primer yang tidak bisa dibuktikan. Oke, untuk dakwaan yang ketiga adalah dakwaan alternatif. Dakwaan ini disebut juga dakwaan pilihan. Disebut demikian jika misal terdakwa didakwa dengan beberapa perbuatan, namun yang bisa dibuktikan kebenarannya hanya satu perbuatan saja, dan masing-masing yang didakwa ini akan saling tuduh-menuduh satu sama yang lain. Maka dengan cara dakwaan inilah hakim akan bisa memilih salah satu dari beberapa perbuatan yang terbukti menurut keyakinannya tanpa memeriksa atau memutuskan dakwaan yang lainnya. Oke, untuk subtopik yang kedua sudah selesai. Kita sekarang masuk ke subtopik yang ketiga, yakni sumber-sumber hukum Islam. Secara etimologi, sumber hukum Islam ini didefinisikan sebagai sesuatu wadah yang darinya didapat atau ditemukan petunjuk ataupun norma-norma hukum serta yang menuntun jalan menuju Allah. Nah, dalam Islam terdapat beberapa sumber-sumber hukum Islam yang sudah disepakati secara umum. Nah, apa saja itu? Berikut akan saya bahas satu persatu. Yang pertama adalah Al-Quran, di mana dikatakan bahwa Al-Quran ini menjadi sumber hukum yang paling pokok atau utama ataupun yang pertama dalam hukum Islam. Nah, secara etimologis diartikan sebagai bacaan. Nah, untuk mengidentifikasi lebih mendalam bahwa Al-Quran merupakan kalam Allah yang berbentuk lafaz atau sekaligus makna. Artinya, apa yang disampaikan oleh Allah jika hanya dalam bentuk makna saja dan dilafazkan sendiri, maka tak dapat disebut Al-Quran. Nah, yang kedua untuk mengidentifikasi Al-Quran itu adalah yang kedua, Al-Quran itu diturunkan langsung oleh Nabi Muhammad. Dengan begitu, wahyu Allah yang tak diturunkan oleh Nabi Muhammad tak dapat disebut Al-Quran. Nah, yang ketiga, bahwa Al-Quran itu adalah menggunakan bahasa Arab. Jadi, di sini bahasa yang diterjemah ke dalam bahasa lain bukanlah Al-Quran. Makanya dalam Islam itu, orang yang ketika salat membaca terjemahan Al-Quran, maka salatnya itu tidaklah
akan tidaklah sah. Kemudian berikutnya dikatakan bahwa Al-Quran itu mengandung mujizat pada setiap ayat atau suratnya. Jadi terjemahan Al-Quran yang tak mengandung mujizat pada ayat atau suratnya bukanlah Al-Quran. Dikatakan bahwa membaca Al-Quran akan bernilai ibadah. Jadi yang membaca Al-Quran berarti adalah bernilai ibadah yang berpahala bagi dirinya sendiri. Lanjut bahwa Al-Quran itu dimulai dengan surat Al-Fatihah dan diakhiri dengan surat Al-Nas. Oke, kita masuk ke fungsi Al-Quran. Fungsi Al-Quran di sini menurut hukum Islam atau agama Islam adalah yang pertama sebagai petunjuk bagi umat manusia, yang kedua sebagai rahmat atau kasih sayang Allah kepada manusia, ketiga sebagai bukti penjelasan tentang suatu kebenaran, yang keempat adalah sebagai pembeda antara yang benar dengan yang salah, yang baik dengan yang buruk, dan sebagainya. Kemudian selanjutnya adalah sebagai pelajaran bagi umat manusia, yang berikut sebagai obat untuk penyakit hati dan sumber kebijaksanaan serta kabar gembira bagi orang-orang yang berperilakuan baik, dan masih banyak lagi. Banyaknya fungsi-fungsi yang sudah saya sebutkan tadi di atas itu semua bukanlah fungsi yang otomatis melekat dalam umat Islam. Fungsi itu semua akan bermakna jika memang benar-benar menjadikan Al-Quran sebagai pedoman dalam pengamalan dan pemahaman manusia. Karena itulah semua ayat Al-Quran adalah tidak diragukan lagi keasliannya, sebab kedatangannya itu adalah langsung dari Allah. Berikutnya, hukum-hukum yang dikandung dalam Al-Quran sebagai sumber hukum yang pertama bagi Islam ada meliputi 3 hal atau 3 jenis. Yang pertama adalah hukum iktikadiyah, yang kedua adalah hukum kulukiyah, dan yang terakhir adalah hukum amaliyah. Yang pertama itu hukum iktikadiyah merupakan hukum yang terkait antara kewajiban manusia dengan Allah dalam hal mengimani, mempercayai, kemudian mempercayai malaikat dan rasul-rasulnya juga. Kemudian untuk hukum kulukiyah ini adalah hukum yang mengatur hubungan manusia dalam pergaulannya, baik dari sifat yang harus dimiliki atau dipunyai dan sifat yang harus ditinggalkan. Berarti di sini sifat yang harus dimiliki itu berarti sifat yang baik, dan yang harus ditinggalkan adalah sifat-sifat yang buruk. Kemudian ada hukum amaliyah. Hukum amaliyah adalah hukum yang mengatur manusia dalam aktivitasnya, baik dari segi perkataan, perbuatan, ataupun tindakan. Nah, dengan demikian dapat disimpulkan bahwa Al-Quran ini selain sebagai sumber hukum pertama dalam Islam, juga berarti bahwa Al-Quran adalah sumber dari segala sumber hukum yang ada dalam agama Islam. Oke, selanjutnya untuk sumber hukum Islam yang kedua adalah disebut dengan sunnah. Sunnah ini merupakan sumber hukum Islam yang kedua yang diartikan atau didefinisikan dengan cara, kebiasaan, atau perjalanan hidup. Nah, di sini sunnah diibaratkan sebagai perjalanan hidup dan cara yang sudah biasa. Dengan begitu, sunnah dari setiap orang berarti apa yang menjadi kebiasaan yang sudah terpelihara, baik itu sunnah, baik itu buruk atau sebaliknya. Jadi sunnah di sini mengacu pada perilaku Nabi Muhammad yang ideal dan yang perlu diteladani oleh pemeluk-pemeluk agama Islam. Nah, di sini sunnah dikategorikan dari segi bentuknya menjadi 3 jenis. Yang pertama adalah sunnah kauliyah, yang kedua sunnah fi'liyah, dan yang ketiga adalah sunnah takririyah. Yang pertama sunnah kauliyah adalah perkataan Nabi, yakni suatu ucapan yang didengar dan disampaikan kepada orang lain. Kemudian untuk sunnah fi'liyah adalah perbuatan Nabi yang dilihat kemudian disampaikan kepada orang lain dengan ucapan sendiri. Yang ketiga adalah sunnah takririyah, yaitu perbuatan sendiri. Artinya ucapan yang dilakukan di depan Nabi, jika tidak ada respon atau komentar, didiamkan begitu saja oleh Nabi, maka perlakuan itu sudah mendapat pengakuan dari Nabi. Nah, untuk fungsi sunnah di sini sebagai sumber hukum yang kedua bagi Islam, yang pertama adalah untuk menetapkan dan menguatkan hukum-hukum yang telah ditetapkan oleh Al-Quran. Kemudian yang kedua adalah memerinci
dan menafsirkan ayat Al-Quran yang masih global dan membatasinya karena masih mutlak atau umum, serta mengkhususkannya. Yang ketiga adalah menetapkan hukum yang belum ditetapkan oleh Al-Quran. Jadi itu yang sudah saya sebutkan adalah merupakan fungsi sunnah. Untuk yang sumber hukum yang ketiga dalam hukum Islam adalah ijtihad. Ijtihad ini secara etimologis diartikan sebagai tenaga, kuasa, ataupun daya. Ijtihad yang diibaratkan tentang pengerahan kemampuan dan penumpahan upaya untuk menyelesaikan suatu perkara. Di sini tentang ijtihad ini, dasar hukumnya atau yang dasar yang memperbolehkan seseorang melakukan ijtihad adalah berdasar pada Al-Quran, Sunnah, dan logika. Jadi Al-Quran memperbolehkan ijtihad melalui perintah untuk taat kepada alam, yakni di sini untuk menjadikan Al-Quran sebagai sumber hukum. Kemudian, boleh atau tidaknya dilakukan ijtihad itu dilakukan adalah harus taat kepada Rasul Allah dan menjadikan sunnah sebagai pedoman, dan terakhir taat kepada ulil amri, artinya perintah untuk mengembalikan hal-hal yang dipertikaikan kepada Allah dan Rasulnya. Nah, maka dengan demikian tidak ada alasan untuk melarang seseorang Islam itu melakukan ijtihad, atau seseorang yang akan melakukan ijtihad itu perlu pegang catatan bahwa jika syarat-syarat atau persyaratan yang dituntut dalam melakukan ijtihad itu sudah terpenuhi. Nah, kemudian untuk sumber hukum yang terakhir dalam hukum Islam adalah disebut dengan qiyas. Qiyas sebagai sumber hukum Islam yang keempat, secara etimologis diartikan dengan menyamakan sesuatu. Jadi sesuai penyampaian peran ulama bahwa qiyas atau menyamakan hukum suatu peristiwa yang tidak ada nas mengenai hukumnya dengan peristiwa yang ada nas hukumnya adalah karena ada persamaan atau qiyas tadi. Oke, kita masuk ke bagian subtopik yang ketiga, yakni hukum keluarga. Keluarga merupakan bagian terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari ayah, ibu, dan anak. Lalu jika ditanya keluarga Islam itu seperti apa, maka yang dimaksud dengan keluarga Islam adalah keluarga yang dibentuk atas dasar perkawinan yang sah sesuai dan menurut Islam. Nah, dengan harapan perkawinan ini akan membawa kebahagiaan dan ketentraman karena dibentuk dengan penuh cinta dan kasih sayang sesuai dengan yang disyariatkan dalam perkawinan Islam, yaitu keluarga yang sakinah, mawadah, dan warahmah. Oke, kita masuk ke bagian A-nya, yakni hukum perkawinan Islam. Perkawinan dalam arti hukum adalah akad perjanjian atau yang disebut sebagai perikatan antara kedua mempelai untuk rangka waktu yang tak terbatas dan menjadikan halal hubungan intim antara suami dengan istri sehingga mendapat keturunan sebagai generasi penerus dan menjadi tanggung jawab suami dan istri dalam hal memelihara dan mengarahkan pendidikan dalam hal bertingkah laku dalam masyarakat. Nah, di sini hukum perkawinan dalam Islam itu terbagi atas yang pertama adalah hukum nikah menjadi wajib. Hukum nikah menjadi wajib artinya jika seseorang dari segi jasmani ataupun rohaninya sudah mencukupi untuk melakukan pernikahan, maka kondisi ini akan membantu seseorang dari hal-hal yang diharamkan. Nah, yang kedua adalah hukum nikah menjadi sunnah. Maksudnya adalah apabila seseorang dari segi jasmani sudah wajar untuk menikah dan biaya hidup pun sudah terpenuhi, maka sunnah baginya untuk menikah. Jadi jika dia menikah akan mendapat pahala, namun jika tidak maka tak akan berdosa. Oke, yang ketiga adalah hukum nikah menjadi makruh. Di sini maksudnya adalah orang yang tak mampu. Artinya jika laki-laki yang sudah usia lanjut namun karena perihal biaya yang tak dapat melangsungkan pernikahan, serta hal itu juga akan menghalangi tujuan untuk meneruskan keturunan, maka makruhlah baginya untuk melakukan pernikahan. Ia tak akan berdosa, tetapi jika tak menikah maka tidak akan mendapat pahala. Berikutnya yang keempat adalah hukum nikah menjadi haram. Hukum nikah menjadi haram artinya bila seseorang
Islam berada di daerah yang membahayakan istri dan keturunannya dan menjadikan mereka di bawah kendali orang yang memerangi, atau lebih jelasnya seorang laki-laki yang tujuannya menikahi wanita adalah hanya untuk mengolok-olok atau menganiaya, maka haramlah baginya untuk melakukan pernikahan. Nah, di sini perkawinan dalam hukum Islam yang sah ada hal-hal yang perlu dipenuhi supaya perkawinan tersebut sah adanya, yakni rukun dan syarat Islam. Rukun perkawinan Islam itu meliputi 5 hal. Yang pertama ada calon istri, yang kedua ada calon suami, dan yang ketiga ada wali nikah dari calon istri, yang keempat 2 orang saksi laki-laki, dan yang kelima mahar, dan yang terakhir adalah ijab kabul. Nah, sedangkan untuk syarat perkawinan dalam Islam itu meliputi yang pertama, syarat untuk calon suami adalah harus beragama Islam, kemudian berjenis kelamin memang benar-benar laki-laki, secara hukum dan secara agama dia memang diakui laki-laki, dan kemudian adalah jelas identitasnya, baik identitas dirinya sendiri maupun identitas keluarganya. Kemudian tidak ada hubungan darah dengan calon istrinya. Selanjutnya syarat-syarat untuk calon istri adalah hampir sama dengan syarat calon suami tadi, yakni yang pertama dia harus beragama Islam, yang kedua harus dia benar-benar perempuan baik dari segi agama dan segi negara, dan yang ketiga adalah identitas diri dan orang tuanya jelas, kemudian ia sehat jasmani dan rohani, selanjutnya tidak bersuami atau dalam masa iddah, dan yang terakhir adalah tidak ada hubungan darah dengan calon suami. Kemudian untuk syarat wali nikah dari calon istri itu adalah harus beragama Islam, kemudian berjenis kelamin laki-laki, dewasa, berakal sehat, dan tak dalam keadaan terpaksa. Lanjut untuk syarat daripada saksi ini dalam perkawinan Islam itu harus juga beragama Islam, kemudian berjenis kelamin laki-laki, kemudian dewasa, tak pelupa, tak buta, tak tuli. Lanjut untuk syarat mahar, yakni sebagaimana dikatakan bahwa mahar itu adalah segala sesuatu yang diserahkan oleh calon suami kepada calon istrinya dalam akad perkawinan sebagai lambang kecintaan oleh suami kepada calon istri dan juga lambang kesediaan calon istri kepada calon suaminya, dengan syarat bahwa mahar itu adalah sesuatu benda yang diserahkan oleh calon suami kepada calon istri. Kemudian mahar itu harus halal, artinya dari segi bendanya dan dari segi cara memperoleh mahar tersebut. Kemudian bahwa mahar itu harus memiliki unsur seperti mahar tak ditentukan jumlahnya, yang kemudian harus berupa sesuatu yang halal, yang ketiga memiliki nilai guna atau manfaat, yang keempat adalah mahar itu hukumnya sunnah. Sunnah itu ya, seperti yang tadi saya sebutkan ya teman-teman, bahwa jika tidak dilakukan maka tak berdosa, dan jika dilakukan ia akan mendapat pahala, begitu kira-kira. Nah, jika kita hendak meninjau perkawinan Islam itu dari beberapa aspek, yakni jika ditinjau dari aspek sosial, maka hukum perkawinan itu adalah orang yang berkeluarga atau yang pernah berkeluarga mempunyai kedudukan yang lebih dihargai daripada orang yang belum kawin. Kemudian jika ditinjau dari aspek hukum, bahwa perkawinan merupakan suatu perjanjian atau perikatan. Kemudian dari aspek agama menganggap bahwa perkawinan adalah sebagai lembaga yang suci, karena dalam perkawinan upacara perkawinan itu adalah upacara yang sakral dan suci, di mana kedua pihak disatukan atau diikat menjadi satu pasangan suami istri yang kekal. Oke, kita masuk ke bagian B-nya, yakni hukum perceraian. Hukum perceraian dalam Islam tidak ada ayat Al-Quran yang melarang atau bahkan menyuruh untuk melakukan perceraian. Jadi berbeda dengan hal perkawinan yang sudah kita bahas sebelumnya. Namun meskipun begitu, perceraian hal yang kurang disenangi. Jadi perceraian itu hukumnya adalah makruh atau haram dan tercela. Nah, terkait dengan sebab-sebab terjadinya perceraian dalam hukum Islam ini terdapat beberapa kemungkinan yang menyebabkan, yakni
Yang pertama, kedurhakaan istri terhadap suami. Artinya istri merasa lebih tinggi daripada suami. Nah, yang kedua, di sini penyebab terjadinya perceraian dalam keluarga adalah akibat kedurhakaan suami terhadap istri. Artinya suami kewajibannya terabaikan terhadap istri. Nah, yang ketiga adalah terjadi pertikaian antara suami dengan istri. Dan yang terakhir adalah salah satu pihak baik suami ataupun istri itu melakukan perzinahan. Nah, dalam hukum Islam, perceraian atau lebih lanjut disebut dengan talak dibedakan menjadi beberapa macam. Yakni yang pertama adalah talak sunni. Talak sunni ini artinya adalah talak suami terhadap istri yang proses atau pelaksanaannya itu sesuai dengan ketentuan ajaran agama Islam. Nah, yang kemudian untuk talak bidi itu kebalikan dari talak yang pertama, yakni talak suami terhadap istri yang tidak sesuai dengan ketentuan ajaran agama Islam. Yang ketiga adalah talak menggunakan ucapan. Yang keempat, talak menggunakan syarat. Yang kelima, talak menggunakan perantara. Untuk perceraian, pastilah terjadi akibat-akibat yang ditimbulkan, seperti akibat terhadap anak dan istri. Akibat terhadap anak dan istri di mana bapak dan ibu yang sudah bercerai harus tetap memelihara dan mendidik anak-anaknya sampai ia dewasa. Nah, yang kedua, akibat dari terjadinya perceraian ini adalah akibat terhadap harta perkawinan. Dalam hukum Islam ini atau dalam ajaran agama Islam tidak mengenal adanya harta bersama. Jadi, ketika terjadi perkawinan maka harta suami ya dibawa suami, kemudian harta istri dibawa oleh istri, begitu kira-kira. Nah, akibatnya selanjutnya adalah akibat terhadap status. Nah, akibat terhadap status ini maksudnya bahwa kedua orang tersebut sudah tidak lagi satu ikatan. Artinya satu sudah menjadi duda dan yang satu lagi sudah menjadi janda. Kita bahas untuk bagian C-nya, yakni problematika atau permasalahan yang sering terjadi dalam keluarga. Problematika dalam sebuah keluarga seringkali bahkan hal seperti itu sering berujung pada retaknya keluarga atau terjadi perceraian. Nah, perceraian ini sering disebabkan karena beberapa faktor, yakni yang pertama adalah hubungan atau komunikasi yang kurang baik antara suami dengan istri. Nah, terjadinya miskomunikasi antara suami dengan istri juga kadang menimbulkan pertikaian. Seringnya permasalahan dalam kehidupan rumah tangga dipendam, tak ada diskusi, yang ada malah semakin dipendam, semakin membuat hubungan antara keduanya semakin rumit. Maka seharusnya antara suami dengan istri haruslah membuat jalan tengah atau diskusi terhadap permasalahan untuk memecahkan masalah tersebut. Nah, berikutnya problematika yang sering terjadi dalam keluarga itu juga disebabkan karena kewajiban suami terhadap istri terabaikan atau sebaliknya. Nah, jadi suami lupa kewajibannya kepada istri dan istri pun lupa kewajibannya terhadap suami. Selanjutnya itu adalah campur tangan orang tua atau mertua. Nah, faktor ini juga sering membuat memicu permasalahan terjadi dalam keluarga. Sikap orang tua atau mertua yang terlalu berlebihan yang turut ikut campur dalam urusan keluarga itu seharusnya tidak boleh, karena yang namanya sudah berkeluarga, apapun yang terjadi dalam keluarga itu seharusnya dipikul sendiri antara suami dengan istri. Jadi orang tua ataupun mertua tidak boleh turut serta. Yang terakhir adalah adanya perbedaan pendapat. Perbedaan pendapat ini juga seringkali memicu problematika dan bahkan berujung ke perceraian. Pendapat suami tidak bisa diterima oleh istri dan sebaliknya. Jadi yang ada malah si suami mengambil jalan sendiri dan istri pun begitu sebaliknya. Oke teman-teman, kita masuk ke pembahasan yang terakhir yaitu terkait tentang hukum waris. Nah, menurut hukum Islam, hukum waris itu merupakan hukum atau peraturan yang mengatur atas peralihan harta kekayaan dari orang yang sudah meninggal atau selanjutnya disebut pewaris kepada ahli warisnya atau orang yang ditinggalkan. Nah, dengan begitu, harta kekayaan yang sebelumnya dimiliki oleh orang yang meninggal akan jatuh menjadi hak milik dari ahli warisnya. Nah, dalam hukum Islam ini, dalam proses peralihan harta itu setidaknya ada asas-asas yang perlu diperhatikan, di mana asas-asas itu adalah yang pertama
asas isbari atau asas keharusan, di mana asas ini mengatakan bahwa misalkan orang tua meninggal, maka secara otomatis harta warisannya akan jatuh ke tangan ahli warisnya atau disebut anak-anaknya. Jadi tidak mau ahli warisnya itu harus menerima harta warisan dari pewarisnya. Asas bilateral ini adalah asas yang berpendapat bahwa ahli waris adalah menerima harta warisan dari kedua belah pihak, yakni ayah dan ibu. Jadi tidak terbatas hanya warisan dari ayah saja, namun juga harta warisan didapat dari ibu. Kemudian asas individual. Asas individual ini berpendapat bahwa harta warisan itu masing-masing harus dibagi kepada setiap ahli waris. Jadi setiap ahli waris yang sudah memiliki harta warisan itu adalah milik sendiri, tidak boleh diganggu oleh ahli waris yang lain. Nah, kemudian adalah asas keadilan berimbang. Asas keadilan berimbang ini adalah asas yang berpendapat bahwa harta warisan yang diterima adalah sebanding atau seimbang dengan kewajiban yang harus ditunaikan atau dilaksanakan. Misalnya, seorang laki-laki mendapat harta warisan adalah sebanding dengan tanggung jawabnya dalam membiayai keluarganya sebagai kepala keluarga. Nah, sama halnya dengan istri yang mendapat harta warisan dari orang tua misalnya adalah sebanding atau seimbang dengan tanggung jawabnya dalam hal sebagai ibu rumah tangga untuk memerhatikan suami dan anak-anaknya. Nah, kemudian yang kelima adalah asas akibat kematian. Asas akibat kematian ini merupakan pewarisan yang terjadi jika ada orang yang meninggal. Nah, singkatnya, pewarisan akan ada pembahasannya jika orang sudah meninggal. Maka semasa masih hidup, maka mustahil dibahas tentang pewarisan. Oke, dalam hukum Islam, adanya hal kewarisan adalah disebabkan karena beberapa hal. Yang pertama adalah adanya hubungan kekerabatan. Nah, hubungan kekerabatan ini didefinisikan adanya hubungan darah atau pertalian darah. Jadi, harta warisan akan terjadi bila antara pewaris dengan ahli waris memiliki hubungan darah. Nah, yang kemudian adalah adanya perkawinan atau hubungan perkawinan. Dalam agama Islam itu, hukum perkawinan itu erat sekali dengan namanya hukum pewarisan. Nah, karena dalam hukum Islam perkawinan itu adalah sah adanya, maka jika misalkan suami meninggalkan harta warisan bersama dengan si istri, maka otomatis yang menjadi ahli warisnya adalah istri. Maka berlaku sebaliknya juga jika istri meninggalkan harta warisan kepada dan juga suami, maka yang menjadi ahli warisnya adalah otomatis suami. Yang ketiga adalah memerdekakan budak. Ini maksudnya adalah bentuk perjanjian tolong-menolong. Nah, jadi hal ini terjadi karena adanya rasa kesedihan seseorang untuk menolong, namun dilakukan melalui perjanjian perwalian. Jadi harta warisan itu akan turun ke tangan yang memerdekakan budak tersebut. Nah, selain hal yang memunculkan adanya hak kewarisan, ada pula hal-hal yang membuat musnahnya hak kewarisan. Apa saja itu? Yakni yang pertama adalah perbudakan. Sebagaimana perbudakan itu dianggap hal-hal yang kurang baik ya teman-teman, makanya orang budak atau pesuruh tidak bisa mendapatkan hak warisan. Kemudian perbedaan agama juga menjadi pemicu atau hal yang membuat musnahnya hak kewarisan. Misalnya orang yang muslim tidak bisa menerima harta warisan dari orang yang non muslim. Nah, yang ketiga adanya pembunuhan. Pembunuhan ini maksudnya ahli waris dengan sengaja membunuh pewarisnya, maka otomatis ahli waris tersebut tidak akan bisa menerima harta warisan dari pewarisnya. Selanjutnya adalah adanya kelainan negara. Kelainan negara ini maksudnya ahli waris berada di daerah yang lain dengan daerah tempat tinggal pewaris. Misalnya ini bentuk kesultanan, kerajaan ataupun republik. Dan yang terakhir yang membuat musnahnya hak kewarisan adalah murtad. Murtad di sini adalah orang yang keluar dari agama Islam. Nah, orang yang seperti ini karena ia sudah memutuskan keluar dari agama Islam, maka
ia pun secara tidak langsung sudah bermaksud untuk memisahkan diri dari keluarganya. Maka dengan begitulah, orang yang murtad ini tidak akan menerima harta pusaka atau harta warisan dari dari pewarisnya. Oke, baiklah teman-teman, itulah pembahasan saya atau hasil presentasi saya mengenai hukum Islam dari beragam garis-garis besar yang sudah saya paparkan. Yang dimulai tadi dari perkembangan hukum Islam, yang kedua karakteristik hukum Islam, yang ketiga sumber-sumber hukum Islam, yang keempat hukum keluarga Islam, dan yang kelima adalah hukum waris dalam hukum Islam. Nah, jika dalam penyampaian presentasi saya tadi dari awal sampai akhir ini ada kesalahan pengucapan istilah-istilah dalam agama Islam, saya mohon maaf karena sebenarnya saya masih dalam tahap belajar. Jadi mohon dimaklumi dan terima kasih sudah menonton video saya ini. Semoga yang menonton video ini jangan lupa like, komen, dan share sebanyak-banyaknya supaya saya tetap semangat untuk melanjutkan evaluasi dalam mata kuliah saya. Akhirnya saya ucapkan terima kasih dan sampai jumpa.